Hari ini ada beberapa DM yang masuk ke saya yang ingin membahas terkait dengan leadership. Nah, kalau kita bicara masalah leadership atau kepemimpinan, pertanyaannya itu adalah apa syarat utama kita untuk menjadi seorang leader? Nah, pertanyaan ini memang suka sedikit menggelitik ya. Gimana caranya menjadi seorang leader? Persyaratannya apa? Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! Hai sahabat, ketemu lagi dengan saya dengan Hermansyah. Senang hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Jadi waktu saya di perusahaan Jepang, gitu, waktu saya pernah bekerja, saya berdiskusi dengan Sacho, gitu. Sacho itu presiden dari itulah kalau bahasa kitanya ya. Dia waktu itu bercerita, Herman Sasang katanya. Kalau kita bekerja itu, kalau kita mengandalkan hanya kepintaran ya, kalau kita hanya mengandalkan power atau jabatan kita, sepertinya agak susah katanya. Kira-kira apa yang saya harus miliki supaya saya bisa bagus dalam memimpin tim saya, departemen saya? Maka dia bilang, Anda harus menjadi seperti bunglon ya katanya. Saya bilang, jadi bunglon? Iya, harus jadi bunglon. Kenapa harus jadi bunglon? Bunglon itu filosofinya adalah kalau dia hingga ke tempat yang lain, yang warnanya lain, maka dia akan menyesuaikan warnanya dengan warna badannya dengan apa yang dia tempati. Jadi kalau misalnya yang dia tempati itu warna merah, maka bunglon itu akan berubah jadi warna merah. Kalau dia ke tempat warna hijau, dia akan warna hijau. Jadi dia akan menyesuaikan dengan lingkungannya. Terus apa konteksnya dengan leadership? Saya cesang. Dia jawab, kita ini bukan untuk dilayani oleh anak buah kita. Salah katanya. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita melayani anak buah kita. Makanya kita jadi atasan. Kita yang harus melayani mereka. Maka yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita bisa paham karakter masing-masing anak buah kita. Oh, ini anak buah saya ini kayaknya mode buffer. Maka saya harus memposisikan diri bagaimana caranya menghadapi anak buah yang buffer. Oh, anak ini anaknya yang sangat cerdas. Dia pengennya berbicaranya langsung to the point. Maka saya harus berpikir dan berbicara bagaimana saya bisa berbicara dan berpikir to the point. Oh, anak ini pengennya didetailin banget ceritanya gitu ya. Maka saya harus bisa juga bagaimana saya bisa menceritakan secara detail. Saya pikir benar juga ya. Iya, karena kalau tidak bisa kita lakukan apa yang kita hadapi dengan member kita, maka yang terjadi adalah apa? Kita akan bingung nanti bagaimana cara kita berkomunikasi dengan member-member kita. Karena member kita tuh sudah punya warna sendiri, punya karakter sendiri, punya tabiat sendiri, punya apa lagi? Punya kebiasaan sendiri gitu ya. Maka kita sebagai seorang leader ini harus bisa masuk ke sisinya mereka gitu. Harus bisa satu frekuensi dengan mereka. Dengan satu frekuensi dengan mereka, maka kita akan bisa masuk berkomunikasi dengan mereka, dan dengan komunikasi yang baik itu, maka diharapkan mereka akan paham apa yang kita inginkan sebagai atasan. Nah, artinya apa? Sudah terjawab ya. Sebenarnya kita ini adalah melayani anak buah kita. Tetapi anak buah kita itu mengerjakan apa yang menjadi target daripada kita gitu. Jadi kalau saya punya KPI gitu ya, ada key permulikator misalnya total sales dan sebagainya. Sebenarnya kan target-target tadi yang memastikan tercapainya bukan diri saya. Mereka-mereka semua ini yang di bawah saya punya activity plan ya, nanti yang melakukan A ini adalah membernya ini, PIC-nya ini, nanti yang strategi nomor 2, nanti PIC-nya ini ya, targetnya ini. Maka sebenarnya keberhasilan saya itu bukan di saya, tapi keberhasilan daripada mereka-mereka semua dalam mencapai KPI-nya mereka, menerapkan SOP secara konsisten, maka itu akan berdampak kepada saya sehingga KPI saya tercapai. Jadi sebenarnya hebatnya kita itu terletak daripada hebatnya member-member kita, hebatnya daripada bawahan kita. Jadi tidak salah, kita harus memastikan mereka bagaimana mereka bisa memahami apa yang menjadi target kita, apa yang menjadi keinginan kita, dan bahkan kita bisa memastikan apa yang sebenarnya diinginkan oleh organisasi itu kepada diri kita. Sehingga pada saat itu sudah tersampaikan dengan baik kepada teman-teman kita, maka kita memproses untuk bagaimana nanti ke depannya menjadi lebih baik lagi, bagus lagi dan seterusnya, maka itu lebih mudah lagi. Jadi dari sekarang teman-teman, jangan lupa pada saat nanti kita ketemu dengan anak buah kita pengen dilayani, susah.
gitu ya. Kita sakit nanti, kita sedih gitu. Wah, anak buah saya kok begini ya, kok anak buah saya begini. Enggak, justru kita harus melayani anak buah kita. Pada saat kita sudah melakukan apa yang diharapkan oleh anak buah kita, sebenarnya kan begitu. Kita melakukan sesuatu yang sebenarnya diharapkan oleh anak buah kita, maka anak buah kita pun juga akan melakukan apa yang kita harapkan. Berusaha untuk memberi dulu, baru nanti kita mendapatkan sesuatu, gitu ya. Berusaha untuk kasih dulu, baru kita bisa terima. Jangan terima dulu, baru kasih, ya. Yang benar kan gitu. Kita harus kasih dulu, maka kita akan terima. Jadi kesimpulan daripada Sacok tadi bahwa bagaimana caranya kita menjadi seorang leadership yang handal, maka perkuatlah komunikasi, gitu ya. Kemampuan komunikasi ini adalah kunci keberhasilan daripada kita. Semakin mampu kita berkomunikasi, menggunakan kosakata yang tepat, menggunakan kosakata yang akurat, kosakata yang kuat, maka kita bisa mempengaruhi anak buah kita. Tapi semakin kita tidak bisa berkomunikasi, maka sebab utama kegagalan kita adalah kita tidak bisa menyampaikan informasi kepada bawahan kita. Karena kita tidak bisa komunikasi, kita tidak bisa menyampaikan apa keinginan kita. Dengan tidak adanya kemampuan kita komunikasi, maka kita pun tidak mampu menyampaikan apa yang seharusnya mereka lakukan, apa yang seharusnya mereka tidak boleh lakukan. Oleh karena itu, teman-teman yang mungkin masih mengejar atau mencari jati diri bagaimana cara menjadi seorang leader, menjadi pimpinan, ya, baik pimpinan bagi diri sendiri, pimpinan sectionnya, ya, pimpinan pada departemen, divisi dan seterusnya, maka perkuatlah komunikasi. Dan ilmu komunikasi itu dapatnya dari mana? Bukan dari buku saja, tapi teruslah mempraktekkan dengan orang untuk berkomunikasi. Dan yang paling penting, ilmu komunikasi itu harus bisa melapangkan dada. Karena bagaimanapun juga, mulut itu biasanya diperkuat oleh pikiran, sehinggalah keluar kosakata yang baik. Tapi pada saat telinga menerima sesuatu yang tidak baik, kadang dada ini nggak luas gitu. Jadi bagaimana komunikasi menjadi seorang leader? Perkuatlah dada kita ini dan lebarkanlah dada kita ini, sehingga kita bisa menerima apapun kondisi yang ada di bawah kita. Di situ kita akan masuk perlahan-perlahan melakukan perubahan. Oke, itu saja teman-teman ya. Selamat untuk menjadi seorang leader. Kunci utama adalah komunikasi. Barulah nanti kita bicara ya skill kita, pengetahuan kita dan sebagainya. Karena komunikasi itu adalah bagian daripada adab. Bagaimana cara kita beradab. Oke, terima kasih ya. Andaikan ini videonya bagus, silakan share kepada teman-teman yang mungkin juga bertanya dengan hal yang sama gitu ya. Dan andaikan ada tema khusus yang ingin dibahas, silakan DM ke saya. Dan andaikan ada yang mau ditambahkan, silakan saja tulis di komen ya. Sampaikan saja di komen. Karena kalau kita bicara masalah leadership, psikologi dan sebagainya, itu luas sekali. Ilmu kita hanya setetes air yang ada di lautan, bahkan mungkin tidak sampai seperti itu. Gitu ya. Terima kasih. Sukses selalu. Klik subscribe untuk mendapatkan insight dan strategi bisnis terbaru. Bantu kami menuju 100.000 subscriber. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.